Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya Kamis 4 Februari 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 147 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini untuk semua kasih dan berkat Tuhan yang nyata dan kami alami bersama-sama. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan izinkan bagi kami. Mengawali seluruh kegiatan kami hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 147 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberikan makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi hari ini, Tuhan membalut luka. Puang matua umbimbin bangketa. Tidak seorang pun yang mau mengalami luka hati, walaupun hati kita bisa terluka tanpa kita sadari. Luka membuat kita sakit, sehingga ketika terluka kita ingin segera sembuh. Luka perlu diobati. Tapi tahukah Bapak Ibu, tahukah kita semua bahwa obat itu dapat membuat luka semakin perih? Tetapi jika kita ingin sembuh, maka kita perlu menahan rasa perih demi upaya kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk terluka. Tetapi Tuhan pun tidak membiarkan kita menghadapi luka kita dengan sendirian. Karena Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan mengizinkan umat Israel untuk terluka dengan cara mengalami penderitaan di pembuangan. Tetapi Tuhan jugalah yang memulihkan kembali keadaan Israel. Proses yang dilalui umat Israel untuk pulih tidaklah singkat dan tidaklah mudah. Pemazmur sungguh menyadari bahwa Allah yang berkuasa memelihara umatnya serta berkat kemurahan Allah sehingga umat dapat melewati semua hal dalam hidupnya. Karena itu,
Pemazmur senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Kesadaran akan keberadaan Allah dan pengenalan secara pribadi tentang diri kita akan sangat menolong seseorang yang mengalami luka. Allah mengenal siapa yang sedang terluka. Allah memiliki kepedulian dalam hidup kita karena Dia tahu siapa kita sebenarnya. Keterbatasan dan kecenderungan kita ialah lari dari kenyataan, bahkan terkadang berusaha untuk menutupi semua luka. Saat kita terluka, ada celah buat si jahat untuk menyerang kita sehingga dibutuhkan kewaspadaan. Tuhan ingin kita memiliki keterbukaan untuk mengungkapkan semua yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Untuk mengakui, untuk membuka luka-luka kita di hadapan Tuhan. Agar kita dapat dipulihkan. Sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan kita di hadapan Tuhan adalah awal dari pemulihan. Tuhan membalut luka. Terpuji Dia. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini. Firman-Mu sungguh menguatkan kami. Terima kasih, Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar sebagai anak-anak Tuhan, dikuatkan diterangi oleh kebenaran firman-Mu, menghadapi musim hidup kami. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri menghadapi kehidupan ini, seberat apapun pergumulan kami. Tuhan ada membalut luka kami. Ketika kami terbuka dengan berbagai keterbatasan, Tuhan ada bersama dengan kami. Pulihkan dan sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersama-sama memohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat Ramah. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat yang mensyukuri kehidupan hari ini. Berkati dalam seluruh kehidupan jemaat. Kami bersyukur bersama dengan yang berulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, lulus ujian, dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama, membawa seluruh kehidupan warga jemaat. Di tengah-tengah tanggung jawab, di tengah-tengah pekerjaan, hadirlah Tuhan, menguatkan, menopang seluruh warga jemaat dalam pekerjaan masing-masing, baik yang bekerja dari rumah maupun yang mengangkat tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan, tim dokter, pegawai negeri, pengusaha, dan apapun bentuk jemaat, pekerjaan jemaat, hadirlah Tuhan menopang, menguatkan. Kami juga berdoa bersama-sama, membawa seluruh keberadaan pelayanan di tengah-tengah jemaat Ramah. Kami berdoa untuk persiapan sidang majelis gereja yang akan berlangsung pada tanggal 12 Februari yang akan datang. Berkati seluruh majelis gereja mempersiapkan diri, setiap komisi, pengurus OIG, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan, Engkau hadir memberkati. Bapa di sorga, kami memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat yang saat ini sedang bergumul, yang dalam duka cita Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat
yang bersyukur atas semua kekuatan, kepulihan yang Tuhan nyatakan. Bersyukur bersama dengan Bapak Agus Salim, Ibu Serli Agus Salim yang telah pulih dan sembuh, Ibu Markus Pasak yang telah pulih dan sembuh, Bapak Julius Tari yang telah pulih dan sembuh bersama dengan Ibu Julius Tari, dan semua saudara-saudara kami yang menikmati kepulihan ya Tuhan. Terima kasih, lanjutkan kasih dan pemeliharaanmu. Bagi yang sementara dalam perawatan saat ini, kami mohon pimpinan Tuhan agar saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang berjuang melawan sakit, Nyonya Rida Sambo atau Nenek Kesia yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak J. Salulinggi di Rumah Sakit Bayangkara, Ibu Petrus Runduk Padang di Rumah Sakit Bayangkara, Bapak Petrus Runduk Padang di Rumah Sakit Stella Maris, Ibu Yeti Padang, Bapak Wendy Tiku Padang, Saudara Anna sementara dalam perawatan di rumah. Kami juga terus berdoa bersama-sama untuk Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Bapak Simon Tando, Saudara Kiki Palinggi, Bapak Anton Langke, Ibu Juria Langke, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Oma Keti, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Minna, Saudara Eva Yanti Lantang, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Agustina Rumising, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Hermin Ruse, Ibu Peter Tenna, Bapak Wekaran Ndabunga dalam persiapan operasi, Ibu Agustina Sambara, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mohon belas kasihan Tuhan, pulihkan dan sembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah kondisi kehidupan menghadapi virus corona. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjaga diri dengan baik dengan protokol kesehatan, sehingga kami tetap kuat, waspada dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan Tuhan yang memimpin dan memandu kami hari ini dalam menjalani seluruh kehidupan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Tuhan memberkati kita.